Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai pemateri. Kita akan mencoba untuk menginstal plugin di WordPress. Nah, plugin itu sendiri adalah aplikasi sederhana yang memanfaatkan fungsi dari WordPress, fungsi yang sudah tersedia di WordPress, maupun menambah fungsi baru sehingga website kita menjadi lebih powerful, banyak fitur, dan mudah digunakan. Nah, untuk menginstal plugin dan manajemen plugin, kita bisa menuju ke bagian plugin. Di sini ada submenu yaitu plugin terpasang. Ini untuk manajemen plugin. Ini untuk menambah plugin, dan yang penyunting ini untuk mengedit kode dari plugin. Jadi kode pemrograman plugin bisa kita edit di sini. Nah, kita akan coba untuk yang pertama manajemen plugin. Jadi plugin yang sudah terpasang. Nah, di sini adalah tempat kita manage plugin. Kita bisa melihat plugin yang sudah dipasang oleh WordPress, dan ini sudah otomatis tergenerate oleh WordPress ketika kita install. Jadi ada dua plugin tapi belum aktif. Jadi pluginnya sudah terinstall tapi belum aktif, belum masuk ke dalam sistem. Oke, di sini ada dua plugin yaitu Akismet, digunakan untuk melindungi dari komentar spam, dan kemudian Hello Dolly hanya untuk apa ya, potongan lirik dari Dolly. Nah, ini hanya untuk menghormati. Nah, di sini kita bisa melihat untuk manajemen plugin seperti halnya di post maupun kategori maupun laman. Kita bisa lihat untuk tindakan massal, misalkan aktifkan, nonaktifkan, dan perbarui, hapus. Di sini plugin ini kita bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan secara massal. Misalkan klik ini dan ini, lalu kemudian kita bisa mengaktifkan semuanya. Tapi untuk dua plugin ini tidak kita aktifkan. Nah, untuk yang Akismet itu tidak perlu saya jelaskan lebih panjang. Silahkan untuk teman-teman yang ingin mengaktifkan Akismet bisa mengikuti tutorial di sini. Jadi ini adalah tutorial untuk mengaktifkan Akismet. Jadi menggunakan API. Oke, seperti ini. Alamatnya di docs.akismet.com get start activate. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menginstal plugin. Oke, tapi sebelum itu saya lupa. Di sini ada menu sunting dan hapus. Menu sunting itu untuk menyunting kode plugin, dan hapus untuk menghapus plugin. Dan di sini ada menu tampilan rincian, digunakan untuk menampilkan informasi rincian tentang plugin. Jadi pembuatnya siapa, cara menginstal, dan lain sebagainya. Di sini ada deskripsi, kemudian cara instalasi, kemudian catatan perubahan, dan ulasan plugin. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang ingin menginstal plugin, lihat dulu ulasannya apakah plugin tersebut bagus atau tidak. Karena plugin itu sendiri itu dibuat oleh developer dari WordPress, dan bersifat umum. Jadi setiap orang itu bisa membuat plugin dan mendaftarkan pluginnya. Jadi ada error atau ada apa, mungkin WordPress masih belum mengetahui. Oke, kemudian kita akan coba untuk menambah plugin. Caranya adalah klik tambah baru di sini. Di sini kita bisa lihat banyak plugin yang sudah disediakan di situs WordPress. Kita bisa memilih salah satu. Misalkan untuk yang pertama kita akan coba untuk melihat yang di atas. Di sini adalah andalan. Jadi andalan itu adalah plugin yang diurutkan berdasarkan feature dari WordPress. Jadi WordPress memilih beberapa plugin andalan mereka dan ditampilkan di depan. Lalu di sini ada plugin populer, yaitu plugin yang sering diinstal di WordPress. Kita klik. Oke, contohnya seperti ini. Ada Hello Dolly, kemudian duplicate post, all in one SEO pack, kemudian Jetpack, dan lain sebagainya. Oke, sampai di bawah. Oke, kemudian ada yang namanya plugin yang disarankan. Jadi ini yang disarankan oleh WordPress. Oke, kemudian di sini ada kesukaan. Nah, kesukaan ini
diambil jika kita sudah login ke situs WordPress. Oke. Kemudian kita juga bisa melakukan pencarian terhadap plugin. Misalkan di sini ada cari plugin berdasarkan kata kunci, penulis, atau tag. Nah, untuk penulis ini karena kita jarang mengetahui yang buat plugin, kita gunakan aja kata kunci. Kalau misalkan kita gunakan tag juga nggak apa, misalkan kita cari yaitu berdasarkan tag form. Oke, misalkan untuk tag form, kita bisa lihat hasil dari pencarian kita itu ada form-form seperti ini. Misalkan kita ganti dari tag ke kata kunci. Di sini kita akan mencoba untuk menginstal salah satu plugin dan digunakan untuk membuat form. Contoh di sini adalah form builder. Kita coba lihat untuk sebelum kita install, kita lihat rincian lengkap dari plugin tersebut. Kita klik rincian lengkap. Kita bisa lihat di sini ada deskripsi dari plugin, kemudian ada demo dan lain sebagainya. Contoh di sini ada instalasi, bagaimana cara install. Lalu kemudian ada screenshot. Screenshotnya ini jadi bentuk dari formnya nanti akan seperti ini. Oke. Kemudian untuk catatan perubahan ini digunakan untuk mengetahui versi-versi sebelumnya. Jadi ada perubahan apa saja dari versi ke versi. Lalu kemudian di sini ada tanya jawab dan di sini ada catatan. Lalu di sini ada ulasan. Nah, ulasan ini membuat kita lebih yakin kalau plugin ini memang layak untuk digunakan. Jadi ketika plugin rata-rata nilainya seperti ini, udah hampir 5 itu hampir perfect. Oke. Jadi rata-rata sudah puas. Dan ini memang biasa saya gunakan untuk membuat form kontak. Lalu kemudian kita coba untuk install plugin. Nah, kita klik install sekarang. Nah, di sini ada progress untuk menginstal. Oke, ketika sudah terinstall, maka dia akan bisa diaktifkan melalui tombol aktifkan seperti ini. Dan jangan lupa untuk menginstal plugin, pilih plugin yang punya rate yang tinggi seperti ini, bintangnya banyak, lalu kemudian juga instalasi yang lumayan banyak. Contoh di sini ada yang 0 seperti ini, ada 10.000, 10.000 seperti ini. Gunakan yang usernya lebih banyak install. Lalu kemudian jangan lupa untuk melihat kompatibilitas dengan WordPress. Nah, karena kita menggunakan WordPress terbaru, di sini ada kompatibel dengan WordPress. Jadi ini sudah diuji di WordPress kita. Nah, contoh yang di sini belum diuji, jadi lebih baik jangan digunakan. Jadi gunakan yang sudah teruji. Oke, kita akan coba untuk kembali lagi ke plugin yang terpasang. Kita klik lagi plugin yang terpasang. Di sini akan muncul sebuah plugin baru yaitu Contact Form Builder yang sudah kita install tapi belum diaktifkan. Nah, untuk mengaktifkan melalui tombol yang tadi biru tadi atau bisa langsung di sini. Misalkan kita klik aktifkan. Oke, ketika sudah diaktifkan, dia akan, kalau seperti ini berarti sudah aktif, kalau ada biru seperti ini. Dan yang untuk yang belum aktif itu tidak ada tanda biru seperti ini. Oke, lalu di sini akan muncul sebuah menu baru, yaitu Form Builder. Dan ini menu custom karena kita sudah menginstal Contact Form Builder. Jadi banyak plugin yang mempunyai fungsi baru untuk agar terdapat menu untuk pengaturan di sini. Nah, contoh untuk Contact Form Builder seperti ini. Jadi setiap plugin itu bisa mempengaruhi susunan dari tampilan maupun program yang umum di WordPress. Nah, contoh kita akan coba untuk install plugin lagi. Kita tambah plugin baru, klik. Oh ya, saya sampai lupa di sini ada plugin andalan dan sudah
disediakan oleh WordPress, dan ini misalkan untuk Jetpack ini untuk mengetahui lalu lintas statistik dari Jetpack. Ya, jadi statistik di website kita. Di sini BuddyPress, kita kalau sudah install ini kita bisa membuat yang namanya social network seperti halnya versi sederhana dari Facebook. Jadi kita bisa melihat activity timeline, kemudian user, profile, pesan dan lain sebagainya. Nah, ini digunakan untuk membuat social network seperti ini. Lalu di sini ada BBPress, itu digunakan untuk membuat forum. Jadi seperti halnya forum-forum seperti itu. Jadi kita bisa membuat forum dari WordPress. Lalu kemudian ini untuk pemeriksaan tema dan WP Supercase. Kali ini saya ke menu andalan, dan di sini saya akan coba untuk memilih beberapa plugin yang sekiranya bisa saya gunakan untuk website ini. Contohnya saya akan gunakan yang pertama adalah Google Analytics ini. Jadi kita lihat rinciannya, jika sudah lihat kita bisa install. Oke, jika sudah terinstall, kemudian saya akan mencoba untuk install yang namanya Advanced Custom Field, digunakan untuk membuat custom field baru di editor WordPress maupun untuk field-field atau konten lainnya. Misalkan kita install. Selanjutnya kita akan ke bawah. Coba kita install untuk Contact Form 7. Oke, sebelumnya kita sudah menginstal yang namanya Contact Form yang sebelumnya, tapi karena ini sepertinya lebih menjanjikan, maka kita install saja yang ini. Jadi tidak apa-apa untuk menginstal dua plugin yang hampir sama fungsinya. Kita ke bawah lagi. Di sini ada Yoast SEO. Karena kita memerlukan sebuah search engine agar lebih optimal, kita juga install. Dan kita juga bisa lihat di sini ada plugin yang bernama WooCommerce. WooCommerce ini plugin yang sangat populer dan digunakan untuk membuat toko online. Jadi banyak toko online yang menggunakan WordPress karena dilihat dari sisi kemudahan, dan WooCommerce ini juga sangat banyak fiturnya. Dan sebagai plugin dari WordPress sudah kita bisa kita bisa ngeblok sekaligus bikin toko online di sini. Oke, untuk WooCommerce ini sepertinya nggak usah saya install. Jadi kita kembali lagi ke atas. Selanjutnya saya akan coba untuk install salah satu plugin yang populer, yaitu Shortcode. Kita bisa lihat di sini shortcode itu digunakan agar kita tidak perlu menulis banyak-banyak. Jadi ada generate otomatis, misalkan kita ingin include video YouTube ke dalam website kita. Jadi kita sudah disediakan untuk include video YouTube. Lalu kemudian untuk formatting dan lain sebagainya, untuk membuat dropdown ataupun galeri. Nah, di sini yang sering saya install untuk digunakan di WordPress itu, saya gunakan Shortcode Ultimate. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rinciannya. Nah, di Shortcode Ultimate itu, shortcode itu seperti ini. Jadi dia terdapat menu di postingan, dan kita bisa memilih membuat, misalkan di sini ada membuat heading, membuat quote, kemudian masukkan audio, video, game, dan guest dan dokumen dan sebagainya, tombol dan sebagainya, kita bisa buat secara mudah. Lalu kemudian kita install saja. Nah, dia akan loading untuk install. Oke, kemudian kita akan kembali lagi ke manajemen plugin. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan plugin yang sudah terinstall. Jadi karena misalkan ada plugin yang
sudah cocok dengan keinginan kita, kita bisa install. Misalkan yang pertama saya akan coba untuk install shortcode Ultimate ini. Maksudnya aktifkan ya, bukan install ya. Sudah kita install, jadi kita aktifkan. Kita klik. Nah, ketika sudah aktif, seperti halnya di Contact Form Builder, jadi shortcode juga menambahkan menu baru di WordPress. Di bagian bawah pengaturan, di sini ada setting dan lain sebagainya. Kita bisa atur. Lalu kemudian Contact Form 7 juga saya aktifkan. Nah, di Contact Form kita juga bisa lihat di sini ada menu tambahan Contact Form. Oke, kemudian karena ada dua Contact Form ini, saya ingin menonaktifkan salah satu dari form ini. Jadi contoh ini Contact Form Builder akan saya nonaktifkan. Ketika kita sudah nonaktifkan, maka menu di sini itu akan hilang. Dan kemudian karena ini tidak terpakai, bisa saya hapus dengan cara klik hapus. Dan nanti akan ada notifikasi atau alert Anda hendak menghapus form beserta datanya. Kita oke. Oke. Seperti ini jadi proses menghapus. Nah, jika sudah selesai dihapus, maka ada pesan berhasil dihapus. Kemudian kita akan coba untuk mengaktifkan banyak plugin, jadi multiple. Jadi misalkan pilih plugin apa saja yang ingin diaktifkan. Misalkan Advanced Custom Field saya aktifkan, kemudian Akismet tidak, kemudian Google Analytics, kemudian Hello Dolly saya lewati, kemudian Yoast SEO ini. Kemudian di bagian sini kita klik aktifkan, pilih aktifkan, lalu kita terapkan. Kita bisa lihat plugin yang sudah terinstall dan dia menambahkan menu-menu baru seperti halnya di sini untuk Yoast seperti ini. Lalu kemudian ini untuk Yoast juga ada pengaturan dashboard dan sebagainya. Lalu di sini ada Google Analytics Monster Insight. Jadi ini dashboardnya. Oke. Di sini juga ada menu tambahan yaitu untuk sunting, kemudian example dan sebagainya untuk source code. Coba kita lihat untuk example seperti apa. Jadi ini contoh UI dari beberapa source code yang sering digunakan. Contoh kita akan buat sebuah akordeon. Jadi untuk membuat tampilan akordeon di post maupun laman kita bisa lihat seperti ini. Dan ini untuk mendapatkan kodenya. Oke. Lalu di sini ada insert source code dari plugin yang sudah kita install yaitu shortcode, dan di sini di post misalkan kita pilih salah satu post yaitu Joker, kita edit lalu kita insert shortcode. Di sini kita bisa lihat kita ingin membuat apa. Misalkan kita ingin membuat sebuah code di sini. Misalkan saya ingin membuat sebuah code hidup itu penuh perjuangan. Oke, seperti ini. Kemudian kita insert. Nah, maka di bawah ini kita bisa lihat sebuah kode sederhana yaitu SU code ini, dan ini adalah code yang mudah digunakan. Jadi hanya menggunakan kode seperti ini dan sudah di-generate di sini. Jadi kita tidak perlu membuat yang macam-macam gitu. Kemudian kita perbarui. Nah, ini adalah hasilnya ketika kita menggunakan salah satu fungsi dari shortcode. Maka untuk membuat code kita dijadikan ini, seperti ini code-nya. Oke, kita kembali lagi ke plugin. Oke, untuk selanjutnya karena kita sudah mencoba untuk salah satu plugin. Nah, untuk plugin yang lainnya, untuk cara penggunaan plugin bisa kalian baca untuk contoh untuk Contact Form 7 itu ada di sini untuk cara penggunaannya. Jadi kalau misalkan saya jelaskan satu persatu akan sangat lama.
Lalu kemudian untuk Yoast, ini di websitenya Yoast itu ada tutorial cara penggunaan dari plugin Yoast dan untuk meningkatkan SEO. Dan untuk Monster Insight ini cara penggunaannya bagaimana? Kita lihat di alamat ini. Oke, jadi cara penggunaannya seperti itu. Oke, itu tadi untuk manajemen plugin dan cara install plugin. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk menambah penggunaan dan manajemen user. Oke, sekian dan terima kasih.